Untuk itu Imat, DS, Fuad Pleret, Kori Tungku, serta Abbas Buntet, mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa menerawang. Penerawangan Habib, alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini, sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Suntali Juwo, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau melihat tingkah laku para habib di negeri ini, semakin lama itu semakin menjengkelkan. Ternyata setelah dibuka rahasia oleh Allah, ternyata itu ada peran masing-masing ya guys. Jadi ada habib yang bertugas untuk melawan pemerintahan yang sah, ada juga yang bertugas untuk mendekati aparatur negara, ada juga yang bertugas atau berfungsi memalsukan sejarah, dan ada juga yang suka bongkar makam dan membuat makam palsu di atas namakan leluhur habaib. Ini kan sudah tindakan yang tidak beradab. Dan ini ada salah satu habib yang menyebarkan fitnah. Kita tonton videonya. Betapa hebatnya para habaib dan pendiri-pendiri NU di zaman penjajahan Belanda. Mereka begitu gigihnya, mereka begitu tingginya reputasinya untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan Nahdlatul Ulama. Maka Belanda melalui Sunuk Hugran, mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali, sehingga mereka menjadi seorang rentenir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib. Keturunan-keturunan Wan Abud ini, yang biasa disebut dengan Wan Abud ini, masih banyak di kota Bandung, di kota Jawa. Untuk itu Imat, DS, Fuad Pleret, Kori Tungku, serta Abbas Buntet, mereka adalah para pendusta. Dan Habib bisa menerawang. Penerawangan Habib, alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. Habib menduga keempat orang ini, sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Mari kita tes mereka dengan tes psikologis atau tes dubur mereka. Untuk warga, untuk rakyat Indonesia, waspada, mereka ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berwujud seperti PKI atau politik kotor atau juga mafia-mafia kekuatan asing. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Semoga Allah justru mengangkat harkat dan martabat kita dari fitnah-fitnah keji ini. Walhamdulillahirabbil. Jadi di situ jelas ya guys, disebutkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fuad Pleret, lalu Sayyid Kori, ada juga Gus Abbas Buntet. Dan si Habib tua ini tidak menyebut mereka ini dengan sebutan panggilan Kiai atau Gus, tapi langsung menyebut namanya. Jadi ini kan merendahkan harga diri Kiai Pribumi Nusantara guys. Habib tua ini juga mengatakan Kiai Imad dan kawan-kawan ini adalah para pendusta. Dan Habib tua ini katanya dia bisa menerawang. Penerawangannya 99 mendekati kebenaran. Wah, ini sangat-sangat parah banget ini guys. Jadi makin lama para habib itu kok makin melunjak ya guys.
Jadi makin kelihatan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berdasar dengan agama, tapi berdasar dengan keinginannya. Entah ini ilham atau bisikan dari setan atau apa, kita tidak tahu ya. Yang lebih kurang ajar lagi, Habib tua ini memfitnah, menuduh Gus Fuad Pleret, Kiai Imad, kemudian Sayyid Qori, dan satu lagi yaitu Gus Abbas Buntet. Itu adalah, mohon maaf ini ya guys, itu adalah korban sodomi atau pelaku sodomi. Ini kan kurang ajar banget. Dan ini cuma berdasar dari penerawangan dia. Padahal penerawangan dia itu tidak berdasar. Apakah kalau ada Habib seperti ini pantas untuk diikuti? Apakah pantas untuk dihormati, guys? Tentu saja tidak. Padahal dia ini sudah tua. Kenapa orang tua kok mengajari hal-hal seperti itu? Mengajari sesuatu yang tidak ada nyatanya, menyebarkan fitnah. Apa para habaib ini tidak sadar kalau mereka ini datang di Nusantara itu cuma didatangkan oleh Belanda, cuma bekerja kepada Belanda, menjadi antek Belanda, menjadi kaki tangan Belanda. Kemudian sekarang kok dipuja-puja oleh rakyat Indonesia. Apa mereka itu tidak sadar? Mereka itu cuma imigran, cuma orang datang ke Nusantara mencari makan. Dan karena di Indonesia ini mendapat panggung atau mendapat posisi yang agak berbeda dengan lainnya, kemudian banyak yang memujanya, memuliakannya. Sehingga mereka itu berlaku arogan, sombong, dan semena-mena, menganggap orang pribumi itu memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Padahal faktanya justru mereka inilah kastanya yang lebih rendah. Jadi harusnya para habaib itu kalau tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya sudah mengaku saja, mendeklarasikan diri kepada masyarakat umum di seluruh Indonesia bahwa para habib bukanlah dzurriyyah Nabi, begitu saja. Tidak melalui cara-cara seperti ini. Tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian posisinya terdesak sehingga melancarkan fitnah seperti ini. Ini kan tidak beradab dan tidak berberi kemanusiaan. Dan makin kelihatan saja kalau mereka itu benar-benar ketakutan dengan namanya tes DNA. Karena mereka itu tidak berani tes DNA. Karena kalau tes DNA itu akan terlihat guys, kalau haplogrupnya itu bukan J1 tapi G. Sedangkan G itu nyambungnya ke Yahudi Kaukasia. Kemudian bagi Anda semua rakyat Indonesia yang selama ini mungkin masih memuja-muja, masih menyembah-nyembah Habib, apakah Anda itu belum sadar? Ini loh contoh, ada Habib tua yang memfitnah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fuad Pleret, Sayyid Qori, Gus Abbas Buntet, itu difitnah dengan fitnah yang tidak berdasar, dan itu hanya berdasar pada penerawangan saja. Padahal penerawangan itu cuma ngawur, tidak ada alasan, tidak ada dasar, cuma ilusi pemikiran biasa saja. Dan bisa dikatakan jika seseorang itu menuduh orang lain, itu biasanya tuduhan itu memang seperti yang dia lakukan. Begitu ya guys. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.